waktu itu nawarin lagu, Bi aku punya lagu Bi. Ya saya nggak expect, karena aku tahu Atta yang ngarang lagunya, aku tahu pasti rap apa gitu ya. Terus saya mau bikin nawarin lagu aku mau kayak apa gitu, udah nggak expect lagu kayak. Pas aku dengerin lagunya, kok bagus lagunya ya. Terus menariknya ini ngasih apa challenge sama aku, Di kita lagi nyanyi lagu Jawa ya. Wah, dalam sejarah aku berkarya di industri musik Indonesia udah 40 tahun. Tawaran ini langsung aku mau, karena memang aku nggak pernah menyanyikan lagu Jawa. Jadi ini satu kebetulan dan ya aku bilang disitulah aku tahu bahwa aku udah tua. Bahwa Atta bisa melihat bagaimana industri yang sekarang dan bagaimana industri musik akan datang, bahwa kekuatan lagu daerah itu sudah menjadi kekuatan tersendiri di industri musik Indonesia. Memang pernah terjadi zaman-zaman 2000 gitu ya. Beberapa lagu daerah bisa merajai tangga-tangga lagu. Tapi habis itu susah lagi. Baru kemarin setelah almarhum siapa itu yang nyanyi lagu Jawa pertama kali? Ya Edik Didi Kempot, kebetulan aku juga dekat dengan beliau. Disitulah memiliki tempat lagi di Hasanah Musik Indonesia. Di sini memang tidak bisa kalau hanya Mas Didi Kempot, akhirnya banyak anak muda dan sekarang bisa merambah ya seorang YouTuber besar Indonesia kayak Atta pun tertarik. Ini sebuah hal yang cukup positif buat industri musik Indonesia pastinya. Berkobar lagi. Waduh. Karena memang benar, istri anak itu penyemangat kita dalam berkarya. Kalau nggak ada tuh hidupnya lebih hampa lah, kita kayak masih ada mikir mainnya, ininya itu. Kalau kayak gini tuh kita lebih fokus jadinya. Segera nih yang belum kawin nih. Waduh, ini banyak yang kepanggil nih kayak Mas Anang ya. Oke, Mas Atta, pengen tanya nih. Kira-kira kalau misalkan dari kenapa mengajak Mas Anang atau Bibi untuk menyanyi bareng, itu kenapa alasannya? Jelas ya, saya punya mertua yang seorang legend, penyanyi legend Indonesia. Kalau tadi Bibi bilang beruntung ada kayak aku juga beruntung punya mertua kayak Bibi gitu ya. Karena memang aku ini orangnya hobi banget denger musik. Cuman aku tuh bukan lahir basic dari keluarga yang bermusik. Jadi dengan dulu kan aku kayak mungkin kayak dari kecil nggak pernah diajarin itu ya, masuk ke sekolah musik atau apa gitu ya. Tapi tiba-tiba aku tuh secara langsung kayak Tuhan ngasih ekspres lah di musik. Karena tiba-tiba aku punya orang tua baru nih yang benar-benar ya bisa dibilang musisi semua gitu ya. Dari Bapak Pipi Anang, Bunda Asanti, Mimi Kade, itu mereka bertiga kan musisi-musisi yang udah di lapangan gitu, yang udah jauh lebih duluan daripada aku gitu. Tapi dengan adanya mereka, aku aja dalam hati kayaknya pelan-pelan aku harus, namanya keluarga itu kan saling saling melengkapi. Jadi di sini aku juga amazed, Pipi itu tipikal orang yang mau belajar hal baru gitu ya, walaupun misalnya dari anak muda nggak kayak, oh aku ini udah lebih ngerti, kamu jangan sok tahu ya, aku lebih ngerti, kamu udah ini ikut aja, kata nggak gitu. Tapi malah Pipi itu kayak beliau yang pengen menggali sesuatu yang baru, belajar yang baru. Karena di industri musik yang sekarang ini kan bukan hanya musik yang kayak dulu di radio ya, sekarang bukan hanya juga dulu di TV, sekarang ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, ada segala macam sosmed yang kita tuh kalau bikin lagu harus pikir juga nanti kalau di TikTok orang bakal ngapain ya dengan lagu ini, di YouTube biar trending orang dengernya kayak apa ya. Jadi aku berpikir banyak hal lah di musik sekarang ini. Tapi kalau ditanya kenapa kepikir, selalu kepikir lah untuk collab sama Pipi, sama Bunda, sama Mimi, sama Arsy, sama Amora. Karena aku punya adik-adik yang punya talent gitu ya. Jadi ketika aku memang orang yang lebih suka nge-produce sesuatu musik, suka bikin musik itu sama tim-timku di kantor, jadi punya semangat yang lebih. Ternyata penyanyi-penyanyinya dari sekitarku nih gitu. Apalagi istriku itu dari awal sebelum nikah sampai habis nikah bisa dihitung tuh hampir semua lagunya Aurel tuh aku ikut bikinnya. Jadi seneng gitu. Aku punya istri juga, penyanyi nih. Ya namanya bapaknya penyanyi ya. Jadi anaknya ya itulah. Jadi kalau ditanya senengnya, jadi jawabannya panjang karena aku hidup di ekosistem yang sekarang semuanya itu suka musik, semuanya penyanyi, bahkan pelaku industri gitu. Luar biasa sekali ya, wow. Tepuk tangan dong, Mas. Gak semuanya mungkin orang Jawa di sini ya. Artinya itu mulyomu mulyoku, ya mulyomu mulyoku.
itu artinya adalah bahagiamu bahagiaku. Jadi lagu ini bergerak di dua pengalaman ya. Pengalaman hidup itu kan gini loh. Kalau laki-laki nih ya, ini laki-laki ya. Hampir semua laki-laki 80% kalau ketemu aku punya pengalaman ditinggalin cewek. Ya. Iya, ini ditinggalin cewek dari dia sebelum nikah maupun setelah menikah. Nah, kalau yang sebelum menikah banyak banget pengalaman-pengalaman aku dan teman-temanku dan timku kalau lagi galau atau kerjanya mulai nggak fokus, kamu kenapa ditinggalin cewekmu ya? Ternyata tuh iya, sebegitu pengaruhnya perempuan itu dalam kehidupan laki-laki gitu ya. Jadi waktu aku sama timku ya, ada Faiz, ada Bebek, ada Akasa, aku udah bilang, aku nge-brief, aku mau bikin lagu gimana cowok-cowok ini ditinggalin cewek gitu. Jadi memang banyak, ada yang karena mereka belum sukses, ada karena mereka kalah duit sama orang lain, dia naik motor, lawannya misalnya saingannya naik mobil. Itu pengalaman-pengalaman dasar banyak banget masyarakat yang kayak gitu. Bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Tapi yang aku mau tekanin kan di video klipnya, dia ini seorang pria ini walaupun dia belum sukses tapi dia ini lagi berusaha. Jadi siapa yang deketin dia pas dari nol sama pas sudah sukses itu selalu berbeda kan? Makanya di lagu ini tuh kayak gitu. Tapi kalau di aku sama Pipi yang di posisi yang sekarang, Mulyomu Mulyoku ini adalah untuk kayak apa ya? Kan kita punya anak cewek, pasti kita harus melepaskan anak cewek kita. Kalau Pipi ada Aurel, ada Arsy, aku nanti ada Amina. Gak tahu ya anak kedua aku ini cowok apa cewek, aku gak tahu. Tapi kalau aku punya cewek lagi, aku berarti harus suatu hari harus Mulyomu Mulyoku juga. Bahagiamu bahagiaku, aku harus melepaskan dia untuk orang lain membahagiakan dia gitu. Jadi lagu ini penuh makna dan ada artinya. Dan kenapa bahasa Jawa? Ya Amina itu punya darah Jawa. Jadi walaupun aku itu Padang, Amina itu 50%-nya dia jaraknya Jawa. Dari Bapak E dan Mama E. Gitu loh, dari bapak mamanya Aurel ini kan Jawa dua-duanya gitu. Walaupun Pipi ini Jawa Madura. Jadi ke anak ini, Amina ini juga harus bisa mengerti kalau dia leluhurnya itu punya darah Jawa, itu kuat banget. Jadi mungkin dengan ini, dengan aku kenapa selalu nyentuh lagu Jawa, karena aku punya istri orang Jawa, karena punya anak juga punya darah Jawa, jadi pengen aja gitu berkarya dengan bahasa Jawa. Baik, justru